السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba yang lemah ini. Tidak kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba yang hina ini, melainkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan, yang telah memberikan kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan satu karunia yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia tersebut? Karunia tersebut adalah karunia keimanan. Dan salawat serta salam telah tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah mendorong kita. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui tentang bagaimana indahnya Islam dan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh para nabi, sehingga para nabi mampu untuk menjadi uswatun hasanah di setiap orang-orang yang mencoba untuk menggali kisah-kisahnya. Para nabi memang memiliki banyak sekali kriteria. Para nabi memang memiliki banyak sekali ciri khas. Para nabi memang memiliki satu sifat yang memang sifat tersebut itu disandingkan selalu dengan kemuliaan. Tapi ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh setiap hamba. Tapi justru itu adalah menjadi ciri khas daripada Nabi. Apa itu? Berbaktinya dia kepada para orang tuanya. Kalau kita mencoba untuk mengkaji surat Maryam seluruhnya, atau bahkan mayoritas daripada surat Maryam itu membahas tentang kisah-kisah para Nabi. Yang berawal dari kisah Nabi Zakaria, sehingga setelah Nabi Zakaria menceritakan tentang keluhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu cobaan yang sangat berat sekali untuk diemban oleh seorang yang sedang mengalami rumah tangga. Apa cobaan tersebut? Cobaan tersebut adalah beliau belum diberi keturunan. Sehingga pada saat Nabi Zakaria merasa bahwa dirinya sudah lemah, istrinya mohon maaf, istrinya divonis mandul. Tapi kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa untuk berdoa padamu ya Allah. Dan atas doa Nabi Zakaria tadi, Allah Subhanahu wa taala karuniai Nabi Zakaria berupa Nabi Yahya, yang Nabi Yahya memiliki ciri khas yang disebutkan di dalam surat Maryam, bahwa ia adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu kepada Nabi Zakaria dan kepada ibundanya. Dan setelah menjelaskan tentang peristiwa Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala setelah itu membahas dalam surat Maryam tentang peristiwa ibunda kita, ibunda Maryam. Yang di mana Maryam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan walam yamsasni bashar. Bahkan tidak ada satupun orang yang pernah menyentuh dengan Maryam. Sehingga betapa sucinya Maryam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Maryam, dia bisa hamil sekalipun laki-laki tidak pernah sekalipun untuk menyentuhnya. Maka setelah lahirlah Nabi Isa alaihi salam dari perut ibunda Maryam, satu ciri khas lain yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Isa adalah orang yang bawa barron biwalidati. Dia adalah orang yang sangat taat kepada orang tuanya. Dan dalam bentuk aplikatifnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang kisah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Bagaimana percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, dan bentuk meskipun Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya yang jauh dari
hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berada dalam koridor keadaban. Apa kata Nabi Ibrahim? Idz qala li abihi ya abati. Maka ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun bagi engkau? Coba perhatikan narasi yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati. Kalau kita sebagai seorang awam yang mengetahui bahasa Arab, sedikit mengetahui bahasa Arab, arti daripada ayahku itu adalah abi. Ayahku dalam bahasa Arab itu adalah abi. Tapi yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim adalah ketika memanggil ayahnya, menggunakan narasi yang berbeda dengan narasi yang biasa kita dengar. Beliau menggunakan narasi ya abati. Ada perbedaan, dan ini narasi ya abati ini juga digunakan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim melihat sebuah mimpi, yang mimpi tersebut mengharuskan atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, perintahkan atau laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena sesungguhnya engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nabi Ismail menggunakan narasi yang sama sebagaimana ayahnya, yaitu kata-kata ya abati. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Menggunakan narasi ini, dan Nabi Ismail turun, atau Nabi Ismail pun juga menggunakan narasi yang digunakan oleh ayahnya. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Bahwa kebiasaan seorang ayah, kebiasaan seorang orang tua, itu pasti akan memberikan dampak yang sangat nyata kepada anaknya. Namun jika seorang ayah tidak mampu untuk memberikan efek-efek yang terbaik bagi anaknya, sekalipun dia tidak pernah mengucapkannya, tapi dengan kebiasaan yang ia lakukan, maka anaknya akan meniru. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menggunakan narasi ya abati kepada ayahnya, yaitu yang bernama Azar, maka Nabi Ismail pun juga meniru narasi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim atau yang digunakan oleh ayahnya. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara kata abi dan kata abati? Ada perbedaan yang sangat jauh. Kata abi itu adalah sekedar panggilan saja, artinya ayahku, sudah selesai, seperti itu. Tapi jika huruf ya tadi dirubah menjadi ta, ya abati, tidak menggunakan ya abi lagi, maka kedekatannya itu sudah, atau panggilan sayang yang sangat sayang sekali, untuk menunjukkan wahai ayahku, wahai cintaku. Jadi menunjukkan rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya. Jadi power atau energi yang ada di dalam kata ya abati itu lebih tinggi, lebih dalam daripada sekedar menggunakan kata ya abi. Maka ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun orang tua daripada Nabi Ibrahim jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi adab harus menjadi nomor satu. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan efek dampak apapun bagi engkau? Lalu Nabi Ibrahim pun juga mengulang narasi lagi. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Artinya, Nabi Ibrahim mendapatkan satu ilmu, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin engkau tidak ketahui, wahai ayahku. Ini untuk menunjukkan bagaimana adab seorang Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa. Mengulang kembali dengan kata-kata wahai ayahku. Kita berapa kali coba memanggil ayah-ayah kita, ya, tidak menggunakan kata-kata sayang. Ini adalah pelajaran penting bahwa sesungguhnya menggunakan kata ganti dari itu lebih diutamakan daripada menggunakan nama. Coba bayangkan saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita memanggil anak kita dengan nama anak kita, mungkin dia akan merasa pantas saja karena orang tua saya memanggil, karena nama saya seperti itu dan orang tua saya derajatnya lebih tinggi daripada saya. Tapi jika seorang orang tua mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ini pasti akan memberikan bekas yang sangat luar biasa kepada sang anak. Ini untuk menunjukkan bahwa panggilan kepada orang tersayang akan lebih indah jika menggunakan kata ganti daripada memanggil namanya. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Telah datang kepadaku satu ilmu
yang engkau tidak mengetahui ilmu tersebut. Fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Maka aku akan memberikan petunjuk bagi engkau, aku akan menunjukimu suatu jalan yang lurus di sana. Tapi apakah Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata ya abati lagi? Tidak. Nabi Ibrahim tetap menggunakan kata itu di ayat yang ke-44, ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan. Jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kata-kata sayang. Ini adalah sebuah kata-kata yang indah. Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata inna syaitana. Inna dalam bahasa Arab artinya itu adalah litaukid, untuk memperkuat, untuk mempertegas. Seakan-akan Nabi Ibrahim ingin mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong jangan ikuti syaitan gitu. Sekarang coba kita bayangkan bagaimana perasaan seorang orang tua, seorang anak ketika melihat ayahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seorang anak yang pernah belajar tapi melihat orang tuanya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti perasaan Nabi Ibrahim itu merasa sangat sedih sekali, merasa sangat sesak sekali. Maka ketika Nabi Ibrahim menggunakan kata inna syaitana, sesungguhnya syaitan, maka jangan bayangkan seakan-akan kata-kata ini seperti biasa saja. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya syaitan adalah durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata-kata itu dengan gaya bicara yang datar-datar saja. Karena Nabi Ibrahim menggunakan kata inna di situ, maka kita bisa membayangkan bagaimana mimik wajah daripada Nabi Ibrahim ketika melihat ayahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, ya wahai ayahku, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim ketika melihat ayahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata ya abati lagi, ya abati, inni akhafu. Sesungguhnya aku takut an ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Di ayat ke-45 daripada surat Maryam ini, kalau kita jelaskan, kalau kita fahami dari sisi kebahasaan secara mendalam, kita akan dapati banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini. Coba kita bedah satu persatu. Ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku. Ini untuk memperkuat bahwa aku ini, aku sangat takut ayyamassaka adzabun. Engkau itu disentuh oleh azab. Allah. Coba bayangkan, kita itu kalau berhadapan dengan orang yang sangat kita musuhi, kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang mungkin kita melihatnya saja udah nggak mau, karena sudah sangat jauh dari prinsip-prinsip yang pernah kita pegang. Apa yang kita ucapkan pertama kali kepada dia? Mudah-mudahan kamu itu masuk neraka. Mudah-mudahan kamu itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu nanti dapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan ketika kita kontra terhadap orang lain, kita menggunakan kata-kata yang berharap agar orang lain itu bisa jatuh dari keimanan. Artinya agar orang ini benar-benar diinjak-injak sekali. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Melihat kekufuran ayahnya, sekalipun kekufuran itu adalah bentuk permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, tetapi adab kepada orang tuanya tetap tidak bisa dihilangkan. Bahkan Nabi Ibrahim dengan lembut mengatakan, ayyamassaka adzabun. Aku takut kalau engkau itu disentuh oleh adab. Masun itu artinya sentuhan yang lembut. Masun itu artinya sentuhan yang lembut. Bukan seperti ini, tidak. Tapi masun itu seperti ini. Artinya Nabi Ibrahim tidak ingin agar ayahnya itu cuma sekedar disentuh oleh adab, itu nggak mau. Bayangkan betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, sampai menggunakan kata-kata, sampai sedikit pun wahai ayahku, aku nggak mau engkau sedikit pun dikena oleh adab. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Dari sang Maha Rahman. Ya Allah. Coba bayangkan. Di sini ada penggunaan bahasa yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Nabi Ibrahim menyandingkan kata azab dengan Rahman. Rahman artinya yang Maha Penyayang. Secara logis, jika Allah itu Maha Penyayang, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada azabnya. Tapi mengapa Nabi Ibrahim menyandingkan kata azab kepada Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanku, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya tidak tega untuk mengadab hambanya. Maka pada saat Nabi Ibrahim mengatakan
Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku takut kalau engkau disentuh oleh adab dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Maha Penyayang. Seakan-akan tidak mungkin kok Allah itu Maha Penyayang tapi memberikan adab. Ini untuk menunjukkan bahwa betapa Nabi Ibrahim tidak ingin sekali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu sampai terpaksa untuk mau mengadab ayahnya. Ini untuk menunjukkan sebuah penegasan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin perbuatan ayahnya itu justru memancing Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan adab kepadanya. Fatakuna lisyaitani waliya, karena sesungguhnya syaitan itu akan menjadi teman setia bagi engkau. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka walinya itu adalah syaitan. Sebagaimana yang saya baca pada saat pada saat tarawih tadi. Pada saat tarawih tadi saya membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah akan mengeluarkan orang itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai wali bagi orang-orang yang beriman? Padahal kita seringkali mendengar kata-kata wali itu adalah seorang manusia yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Waliullah itu artinya adalah seorang manusia yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya itu adalah wali untuk menunjukkan bagaimana loyalitas Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai seorang mukmin. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir wali-wali mereka itu adalah taghut. Wali-wali mereka itu adalah syaitan. Ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kekufuran itu adalah bawaan dari syaitan. Qala ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ini adalah balasan dari seorang ayah tadi. Wahai Ibrahim, ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu membenci Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Jika tidak berhenti, kalau misalkan engkau tidak berhenti untuk mencela Tuhanku, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ini adalah ancaman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ayahnya marah tadi, setelah Nabi Ibrahim memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada ayahnya pun marah. Wahai Ibrahim, kalau kau masih melanjutkan untuk menghina Tuhan-Tuhanku, maka aku rajam engkau. Para ulama menyebutkan kata rajam di sini bukan berarti melempari batu kepada Nabi Ibrahim, tidak. Tapi makna rajam menurut para ulama ahli tafsir bahwa la arjumannaka, makna rajam di sini artinya adalah maka ayah daripada Nabi Ibrahim ini akan mencela, akan mengolok-olok, akan menghina Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan, sekalipun Nabi Ibrahim mendapatkan permusuhan, mendapatkan balasan yang buruk dari ayahnya, perhatikan kata-kata Nabi Ibrahim setelah ini. Qala salamun alaika. Wahai ayahku, semoga keselamatan bagi engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Innahu kana bi hafiya. Karena sesungguhnya dia maha baik kepadaku. Coba. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang membenci kita, orang yang memaki kita, kita maunya meninggalkan dia, kita maunya untuk menghina dia, bahkan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengadab dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Melihat ayahnya yang justru menghina dia, melihat ayahnya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi Ibrahim menjawab, "Salamun alaika." Wahai ayahku, semoga keselamatan bagi engkau. Karena aku akan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memintakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Ini untuk menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang Abdullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Akhlak Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Maha Pengampun. Maka sebagai seorang mukmin pula kita pun juga harus bisa memaafkan saudara-saudara kita. Sebesar apapun permasalahan kita, sekuat apapun permasalahan kita, kita pun juga pasti akan meninggal. Dia pun juga pasti akan meninggal kalau kita tidak memiliki rasa pemaaf, kalau kita tidak memiliki rasa pengampun. Lalu mau dikemanakan lagi dendam kita kalau toh ternyata dendam kita pun juga akan binasa. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.